Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Kali ini aku akan melakukan reading ya mengenai pesan yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Oke. Pesan dari alam bawah sadar dia, pesan dari hati terdalam dia yang memang ingin dia sampaikan ke kamu. Mungkin ada yang berani untuk menyampaikan, namun ada juga yang hanya dipendam saja, ya. Oke, namun aku ingatkan kembali bahwa ini adalah general reading, fun reading, jadi jangan terlalu dianggap serius, anggaplah ini sebagai hiburan untuk kamu ya. Oke. Karena memang aku rasa juga di sini energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk kamu. Karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif atau energi orang banyak ya. Jadi apabila menurut kamu ini tidak resonate, maka jangan dipaksakan ya. Oke. Di sini aku sudah shuffle kartunya dan aku sudah menebar beberapa kartu di sini. Aku akan membacakan energi yang tertarik pada kartu ya. Oke. Di sini mungkin beberapa dari kalian ada yang berdealing dengan fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, lalu ada earth sign juga, Taurus, Virgo, Capricorn. Ada juga di sini water sign, ada Cancer, Pisces, Scorpio, dan ada air sign atau udara ya, elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Aku rasa semua zodiak ada di sini ya. Namun zodiak yang paling kuat aku melihat ada pada Sagittarius dan juga Capricorn ya. Oke, namun tidak berpatokan pada zodiak ya, sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kalian, oke? Aku langsung masuk kepada pembacaannya ya di sini. Pesan yang ingin dia sampaikan kepada kamu ya, yang mungkin ada yang berani menyampaikan, namun ada juga yang tidak tersampaikan, hanya dia simpan sendiri gitu ya, tetapi kamu ingin tahu gitu loh di sini sebenarnya apa sih ya. Oke. Aku ngelihat ada Ace of Wands dan ada Knight of Pentacle di sini ya. Memang dia menginginkan sesuatu hal yang baru sama kamu ya. Dia ingin melakukan sebuah action di sini atau sebuah tindakan ya. Yang jelas di sini mungkin dia ingin memulai awal baru bersama kamu dan dia ingin gitu ya memanifestasikan itu gitu loh. Dia ingin menjadikan itu sebagai apa ya, realita gitu loh. Jadi nggak hanya keinginan dia ya, tetapi di sini dia ingin adanya suatu action gitu. Oke, dia ingin melakukan sebuah tindakan agar bisa memulai awal baru sama kamu ya, karena memang di sini itu yang menjadi satu keinginan dia ya, menginginkan adanya awal baru, mungkin hubungan yang baru ya. Lalu ada Knight of Pentacle juga, memang saat ini mungkin dia sudah mempersiapkan sudah mempersiapkan diri dia untuk datang ke kamu, untuk hadir ke kamu gitu ya di sini. Oke, tetapi aku lihat di sini pergerakannya agak lambat memang ya, agak slow, nggak langsung cepet gitu, langsung besok hari ini kamu dibacakan reading dia akan datang gitu ya. Terus kamu berpikir iya dia akan datang, kamu berpikir besok dia akan datang, ya nggak gitu juga gitu ya di sini, karena aku rasa energi dia itu lambat ya, lama. Knight of Pentacle ya, pergerakan dia itu lambat atau slowly gitu, tetapi memang perlahan tapi pasti ya, konsisten. Oke, di sini yang aku lihat seperti itu. Jadi ya mungkin kamu harus banyak-banyak sabar dalam menunggu dia ya, banyak-banyak sabar dalam menantikan kehadiran dia gitu loh di sini, oke? Karena
pesan yang ingin dia sampaikan juga sebenarnya dia ingin ngasih tahu kamu gitu, bahwa saat ini mungkin dia lagi banyak permasalahan di dalam hidupnya, atau lagi banyak konflik gitu ya, entah itu konfliknya dengan kamu ataupun konflik hal lain gitu ya. Yang jelas di sini ada beberapa kendala atau beberapa masalah yang hadir di dalam hidup dia gitu loh, dan dia harus mengatasi semua masalah-masalah itu sendiri di sini. Dia mencoba untuk menyelesaikan semua permasalahan itu sendiri, makanya energinya agak lelah. Dia ingin menyampaikan ke kamu bahwa dia lelah sebenarnya dengan kondisi ini, dengan semua masalah yang hadir di dalam hidup dia gitu ya. Dan dia ingin juga menyampaikan ke kamu bahwa kondisinya tuh rumit banget gitu loh ya, karena benar-benar pelik gitu, terlalu banyak sekali masalah atau konflik yang hadir, entah itu masalahnya berkaitan dengan kamu atau berkaitan dengan hal-hal yang lain di sini. Tetapi dia berusaha untuk bertahan dalam menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan tersebut gitu loh. Di sini dia berjuang semampu dia ya. Meskipun terkadang ya ada rasa terluka gitu ya yang dia rasakan, karena terlalu banyak gitu beban yang harus dia selesaikan, rasa lelah gitu ya dalam mengatasi semuanya sendiri. Oke, begitu yang aku lihat di sini energinya. Jadi sukar sekali gitu loh ya, makanya mungkin kenapa dia datang agak lambat, atau memang dia pergerakannya agak lambat ya karena dia harus mengurus masalah-masalah yang ada pada diri dia dulu gitu ya, mungkin di sini yang aku lihat seperti itu. Lalu ada judgment di sini, memang aku lihat karma ya, ini berkaitan dengan karma, pembalasan gitu ya. Aku lihat di sini mungkin hal yang terjadi dengan dia, hal yang sedang dia jalani, mungkin beberapa konflik atau beberapa kendala, masalah yang sedang dia alami saat ini, mungkin itu adalah bagian dari karma dari semesta untuk dia gitu ya. Di sini terlepas dari karma baik atau buruk, yang jelas di sini ada suatu karma yang dia jalani gitu. Ada suatu karma yang diberikan oleh semesta terkait dengan perbuatan diri dia sendiri ya. Kalau memang dia sudah melakukan hal-hal yang baik, berarti dia akan mendapatkan atau menerima karma yang baik juga. Namun jika sebaliknya dia melakukan hal-hal yang buruk, ya yang dia jalani saat ini itu karma buruk ya bagi dia gitu loh. Jadi semuanya tergantung pada apa yang dia perbuat di masa sebelumnya, apa yang dia tanam itulah yang dia petik ya. Hukum tabur tuai, apa yang dia tabur itulah yang dia tuai di sini. Dan memang aku lihat semesta sedang memberikan sesuatu keadilan gitu ya untuk dia saat ini. Dan dia ingin menyampaikan sekali di sini ya, jelas banget, Ace of Swords, lalu ada Ace of Cups, dan ada Ace of Pentacles. Jelas sekali ini udah benar-benar mengklarifikasi bahwa dia itu mencintai kamu dan menginginkan suatu awal baru dalam hubungan kalian gitu loh ya. Dia menginginkan kesempatan dari kamu gitu loh untuk memulai hubungan baru dari awal lagi gitu ya, yang aku lihat di sini. Karena aku lihat sebenarnya dia ingin menyampaikan tapi mungkin sulit atau memang dia tidak berani ya. Dia ingin menyampaikan bahwa dia tuh sayang sama kamu ya, dia cinta sama kamu di sini. Ada Ace of Cups, ada cinta yang cukup besar yang masih tersimpan di dalam hatinya untuk kamu di sini. Bahkan dia ingin memulai suatu hubungan baru kembali bersama kamu gitu loh ya. Dan ada Page of Swords di sini. Aku rasa memang mungkin segala yang kalian hadapi atau yang dia hadapi ya, karena di sini kita menarik bacaan tentang dia ya. Aku lihat di sini pesan yang ingin dia sampaikan, dia ingin menyampaikan bahwa
tidak mudah loh jadi dia gitu. Harus banyak sabar, harus banyak berjuang, karena di sini aku lihat memang dia banyak sekali masalah atau konflik yang harus diselesaikan ya sama diri dia sendiri. Dan aku lihat di sini dia mencoba untuk menyelesaikan itu meskipun sulit gitu. Di sini ya, seseorang yang berjalan di atas jurang gitu ya, hanya dengan satu tali saja seperti itu. Jadi kayak apa yang dia lakukan saat ini itu benar-benar penuh dengan resiko gitu loh, dan dia harus benar-benar berhati-hati dalam mengatasi semua konflik atau semua permasalahan yang ada pada diri dia gitu loh di sini. Karena ya sekali dia salah langkah, dia akan jatuh di sini. Makanya dia ingin memberitahu ke kamu bahwa kondisi dia saat ini itu sulit ya. Banyak sekali resiko yang harus dia tanggung gitu loh ya, dari segala hal yang sedang terjadi sama dia saat ini. Page of Swords, aku ngeliat di sini juga dia banyak banyak ingin tahu kabar kamu di sini ya. Mungkin dia memang masih mencintai kamu, jadi ingin tahu mungkin saat ini bagaimana kondisi kamu ya, bagaimana kabar kamu, itu dia masih mencari tahu ya. Mungkin di sini dia banyak stalking kamu juga ya, stalking dari sosial media kamu hanya untuk mencari tahu kondisi kamu saat ini gitulah ya. Karena memang mungkin hanya itu yang bisa dia lakukan untuk saat ini ya. Oke. Di sini itu yang aku lihat ya. Mungkin dia stalking kamu untuk melihat foto kamu atau melihat kegiatan kamu, rutinitas kamu. Intinya itu aja udah cukup buat dia ya saat ini. Dan aku lihat juga di sini bisa ya dia bertanya ke teman kamu perihal kabar dan kondisi kamu ya, atau bahkan mungkin dia seliweran di daerah rumah kamu ya, memata-matai kamu hanya untuk mencari tahu informasi tentang kamu ya, seperti itulah ya. Jadi intinya di sini dia masih kepo ya sama kamu. Oke. Dan ada the Wheel of Fortune di sini. Aku lihat memang mungkin saat ini karma ya, ada perputaran karma yang sedang terjadi di dalam hidup dia, ada perputaran roda kehidupan yang sedang terjadi ya di dalam hidup dia. Aku ngerasa di sini memang apa yang dia jalani saat ini itu memang sudah digariskan sama Tuhan ya. Semua yang terjadi sama dia ini memang semua udah ditakdirkan gitu loh sama Tuhan, memang harus dia jalani mau tidak mau gitu ya. Karena ya apa yang seharusnya terjadi itu yang akan terjadi di sini. Oke. Dan aku rasa di sini pun mungkin dia lebih banyak berserah diri kepada Tuhan. Dia lebih banyak berserah diri kepada takdir Tuhan, pada rencana Tuhan gitu ya. Tentang semua konflik atau semua permasalahan yang dia hadapi saat ini yang berkaitan dengan kamu ataupun berkaitan dengan hal-hal yang lain, di sini dia lebih menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Semua permasalahannya kepada Tuhan, dia menyerahkan semuanya ya. Dia lebih kayak berserah diri ya atas semua masalah yang saat ini dia hadapi. Dia mohon yang terbaik sama Tuhan. Dia mohon semoga Tuhan bisa memberikan jalan keluarnya gitu ya di sini. Kayak karena semua hal yang terjadi sama dia itu dia berpikir itu semua karena Tuhan gitu loh. Masalah yang saat ini dia hadapi itu pun cobaan dari Tuhan gitu. Jadi dia lebih banyak berserah diri lah ya sama takdir Tuhan, sama rencana Tuhan di sini ya. Dia memohon yang terbaik untuk diri dia dan untuk kalian berdua gitu loh di sini yang aku lihat seperti itu ya. Ada Knight of Swords ya, kemanapun dia pergi, sejauh apa dia berlari gitu, dia seperti diikuti oleh bayang-bayang kamu gitu di sini yang aku lihat ya. Oke.
Dan aku melihat memang kamu itu berlari-larian di pikiran dia ini. Ya, jadi isi kepala dia tuh isinya kamu. Oke. Jadi sejauh apapun dia berlari, kamu itu seakan-akan terus mengikuti dia gitu lah, bayangan kamu, ya. Jadi kayak mungkin kalaupun gitu ya dia ingin move on dari kamu gitu, tetapi ketika dia melakukan pergerakan gitu ya, tiba-tiba ingatan tentang kamu itu muncul dan membuat semuanya menjadi buyar, semuanya menjadi hancur gitu loh. Niat dia yang tadinya mau move on, jadinya ya udah, niatnya berubah lagi. Karena ketika ingat sama kamu, ya, itu menguras emosi dia loh. Ada perasaan kesel, ada perasaan marah, ada perasaan sedih, ada. Namun perasaan rindu, sayang, cinta itu juga ada gitu loh. Jadi semua rasa itu bercampur aduk gitu ya, dan sangat menguras emosi dia. Ya, ini yang aku lihat di sini. Jadi sejauh apapun dia berlari, sejauh apapun dia melangkah gitu ya, tetap dia seperti diikuti sama bayang-bayang masa lalunya sama kamu gitu loh di sini. Itu yang membuat dia sulit gitu. Makanya dia ya ujung-ujungnya menginginkan kesempatan dari kamu di sini ya. Menginginkan suatu awal baru dalam hubungan kalian berdua di sini. Karena memang sebenarnya dia masih mencintai kamu gitu loh. Oke? Itu yang aku lihat di sini. Dia menginginkan kesempatan untuk bisa membangun atau memulai hubungan baru bersama kamu ya. The Devil juga mengklarifikasi bahwa memang dia masih merasa terkoneksi dengan kamu ya, The Devil di sini. Oke, aku kasih seperti ini biar agak terlihat ya. Oke, di sini aku ngeliat memang dia masih merasa terkoneksi dengan kuat lah sama kamu di sini. Ya, masih ada ikatan gitu loh. Kayak kamu tuh seperti magnet bagi dia. Jadi menarik dia untuk datang ke kamu, menarik dia untuk hadir ke kamu. Jadi di sini tuh dia masih ngerasa bener-bener terikat sama kamu. Ya, ikatannya tuh kuat sekali yang dia rasakan. Jadi meskipun dia berada jauh dari kamu, ya, dia merasa dia masih memiliki ikatan yang kuat sama kamu, memiliki chemistry yang kuat sama kamu. Di sini ikatan itu seperti kayak rantai gitu ya. Jadi sulit sekali untuk dilepaskan, kuat banget ikatannya. Ya, ini yang dia rasakan. Jadi dia terus kepikiran kamu atau terus ingat sama kamu gitu ya. Ada koneksi yang kuat yang mengikat dia ke kamu di sini. Oke? Atau mungkin kamu pun merasa seperti itu, ya, merasakan hal yang sama seperti apa yang dia rasakan di sini. Bisa juga seperti itu, The Devil ya. Bisa juga dia merasa ketergantungan di sini. Ada kayak ketergantungan dalam hubungan kalian, ya, entah dari materi ataupun yang lainnya di sini, ya. Makanya ada The Devil di sini. Nggak hanya cinta di sini, tetapi mungkin ada obsesi gitu loh. Jadi itu yang menarik dia untuk hadir ke kamu atau datang lagi ke kamu di sini, ya. Oke, mungkin dia masih ada rasa menginginkan kamu di sini, ingin memiliki, ya. Karena cinta tadi, ya, kalau hanya sekedar cinta itu bisa aja sih ya untuk mengikhlaskan, tapi kalau udah obsesi itu lain cerita ya. Di sini obsesi itu kayak apa ya, keinginan kuat dari dia untuk bisa memiliki kamu di sini, ya. Makanya ini yang sulit. Dan memang mungkin sebelumnya di sini kalian pernah memiliki suatu hubungan yang toksik ya. Mungkin ada juga yang salah satu pihak memanfaatkan atau salah satu pihak berbohong, ya.
atau bahkan salah satu pihak di sini ada yang berkhianat ya di sini, oke? Makanya kondisinya agak toksik. Tetapi yang jelas untuk saat ini dia merasakan koneksi yang sangat kuat sama kamu, ya. King of Cups, dia belum bisa melupakan kamu sampai saat ini. Masih ada perasaan yang cukup besar gitu loh untuk kamu. Jelas di sini, ya. Tetapi dia mencoba untuk mengontrol perasaan dia itu. Dia mencoba untuk mengendalikan rasa yang dia miliki ke kamu di sini. Ya, sebenarnya di relung hati yang terdalam ini dia ngerasa hancur loh. Dia ngerasa sedih gitu loh. Ya. Oke. Galau, berantakan, itu yang dia rasakan di sini. Ketika tidak bersama kamu tentunya ya. Oke, di sini aku lihat seperti itu. Namun dia tidak pernah menunjukkan apa yang dia rasakan itu kepada orang lain, termasuk kamu. Jadi di sini dia kayak menunjukkan bahwa dia itu baik-baik aja, bahwa dia tuh nggak punya masalah, dia tuh nggak punya beban gitu. Padahal banyak banget di sini masalahnya, ya banyak sekali bebannya gitu. Tapi dia tidak pernah menunjukkan semua itu kepada orang lain, ya. Karena apa? Karena dia mencoba mengontrol semua perasaan dia itu di sini. Dia mencoba untuk bijaksana dalam menyikapi segala yang terjadi sama dia di sini, ya. Dan jelas sekali ada Ten of Cups bahwa di sini memang dia menginginkan kebahagiaan gitu loh, ya. Dia menginginkan kegembiraan, ya, kesenangan bersama kamu di sini, oke? Karena memang mungkin yang aku lihat kamu bisa membuat dia bahagia, kamu bisa membuat dia nyaman. Di sini ada kepuasan emosional yang dia rasakan ketika bersama kamu, dan di sini pun dia ingin sebenarnya gitu ya memiliki hubungan sama kamu, dan mungkin hubungannya itu di sini dia ingin menikah sama kamu atau ingin membangun sebuah keluarga yang bahagia, membangun rumah tangga yang bahagia bersama kamu, dan memiliki anak sama kamu, ya seperti itu. Jadi sebenarnya keinginan dia atau pesan-pesan yang dia sampaikan itu banyak ya ke kamu. Sebenarnya ada keinginan hati dia seperti itu di sini ya, karena kamu adalah seseorang yang bisa membuat dia bahagia, dan memang kamu adalah orang yang dia cintai gitu. Jadi mungkin dia memang menginginkan untuk menikah dengan orang yang dia cintai gitu loh. Itu yang bisa membuat dia bahagia, ya. Lalu ada Two of Swords di sini, tetapi dia bingung gitu loh di sini. Entah apa yang membuat dia bingung, entah apa yang membuat dia bimbang atau ragu. Saat ini dia tuh dihadapkan pada pilihan gitu loh. Ya mungkin salah satunya kamu, dan salah satunya mungkin ada prioritas lain atau pertimbangan lain selain kamu. Dan di sini dia harus menentukan pilihan, harus mengambil keputusan, tapi dia bingung. Ya kondisinya juggling, dia nggak tahu harus memilih yang mana, dia nggak tahu harus memutuskan apa, karena mungkin menurut dia ini keduanya sama penting, kamu ataupun pertimbangan dia yang lain di sini. Jadi dia kayak benar-benar nggak tahu harus bagaimana. Jelas di sini Seven of Swords ya, mungkin dia memang belum bisa move dari kamu sepenuhnya ya. Karena apa? Karena mungkin perasaannya masih tertinggal ya gitu. Jadi kayak masih ada sesuatu hal yang mengganjal di hati dia gitu loh, berkaitan dengan hal-hal yang ada di belakang gitu loh ya, berkaitan dengan kamu ya. Mungkin ada sesuatu yang memang belum diselesaikan dengan baik gitu ya. Oke, intinya di sini aku ngelihat dia masih suka mengingat ya tentang masa lalunya bersama kamu, masih suka flashback gitu. Dia masih suka melihat ke belakang. Itu yang menghambat dia untuk move on ya di sini. Ini yang aku lihat di sini ya. Dan
Eight of Swords. Oke, di sini ada sesuatu hal memang yang membatasi atau menghambat dia untuk bersama kamu gitu loh. Ada batasan lingkungan, entah itu batasan karena teman ya yang tidak menyetujui hubungan kalian, atau memang batasan dari keluarga dia gitu ya. Oke, yang tidak merestui hubungan kalian, bisa jadi orang tua tidak merestui atau saudara seperti itu, atau memang batasan-batasan yang lain di sini ya. Intinya ada batasan yang menghambat dia untuk bersama kamu, dan di sini dia masih belum bisa mengeluarkan dia dari kondisi ini gitu loh. Dia belum bisa mengeluarkan diri dia dari kondisi ini gitu, sulit untuk dia ya. Tapi di sisi yang lain dia juga masih terikat sama kamu gitu loh. Dia masih ngerasa terikat sama kamu, masih ngerasa terkoneksi sama kamu. Dia masih terbelenggu dengan masa lalunya bersama kamu. Jadi dia kayak ya ada di dua sisi seperti ini. Dia bingung, satu sisi dia terhambat oleh batasan-batasan tadi, dan satu sisi yang lain dia ngerasa dia nggak bisa keluar dari belenggunya atas kamu ini ya. Oke, dia belum bisa melepaskan diri dia dari belenggu masa lalunya bersama kamu gitu loh. Masih benar-benar terkoneksi, masih terikat banget gitu. Jadi dia nggak tahu harus bagaimana gitu loh. Di sini energinya seperti itu, dan jelas sekali Ten of Swords, dia sangat tersiksa ya dengan kondisi yang terjadi sama dia saat ini gitu loh. Dia ingin memberitahu kamu, dia ingin menyampaikan pesan bahwa hai, aku tuh nggak bahagia saat ini, aku tuh sakit gitu loh. Dia ingin menyampaikan itu, aku terluka di sini ya. Jadi kalau kamu berpikir bahwa dia bahagia atau dia happy aja gitu tanpa kamu, tapi di sini enggak. Aku lihat dia terluka, dia merasa sakit yang luar biasa dalam di sini ya. Dia seperti orang yang terbunuh sama harapan-harapan dia sendiri atau ekspektasi dia sendiri gitu di sini ya. Oke. Dia seperti terbunuh oleh orang-orang yang dia sayang atau orang-orang yang dia percaya gitu di sini, dan kondisi ini begitu menyiksa dia, tapi dia nggak berdaya di sini. Dia mungkin tidak bisa melakukan apapun gitu loh ya dari rasa sakit yang dia rasakan di sini. Jelas sekali Queen of Cups, dia belum bisa melupakan kamu. Dia masih mengenang kamu dengan jelas di sini ya. Dia masih mengenang semua memori-memori kalian di masa lalu ya. Dia masih ingat tentang segala hal yang pernah kalian lalui bersama di masa lalu ya. Kenangan manis, kenangan pahit, suka, duka, itu semua masih dia ingat gitu loh dengan baik di sini. Oke, jelas banget ya energinya. Dan memang dia sulit menerima kenyataan bahwa memang kalian sudah tidak bersama saat ini. Karena memang dia mencintai kamu gitu loh. Dia memiliki perasaan yang cukup besar untuk kamu di sini. Oke, Queen of Cups. Tetapi sekali lagi aku katakan, dia hanya bisa memendam ya perasaan itu di dalam hatinya ya. Hanya dia dan Tuhan yang tahu apa yang dia rasakan gitu, karena memang dia tidak memberitahukan kepada siapapun. Oke. Mungkin hanya itu saja yang dapat aku sampaikan. Semoga bisa resonate untuk kamu. Namun jika tidak resonate, maka jangan dipaksakan ya, karena ini adalah general reading. Jadi bijaksanalah dalam menonton video ini dan bijaksanalah dalam menyikapi setiap perkataanku. Sampai jumpa pada video aku selanjutnya. Bye.